Oke. Pertama-tama mau mengucapkan makasih yang sebesar-besarnya dari teman-teman Yayasan Amirul Ummah, dari juga ke Dea, terus ada Dewan yang menghubungi saya. Dewan kebetulan juga adalah alumni UNJ yang adalah teman satu angkatan saya di organisasi, dan ternyata Dea juga anak UNJ dulu ya. Jurusan apa Dea? Betul, Kak Kansa. Aku pendidikan sosiologi, Kak. Wah, satu rahim nih kita nih. Masya Allah. Satu jurusan, Masya Allah. Oke. Deh, kita ngobrol aja deh ya. Maksudnya Boleh, Kak, biar nggak boleh. kaku banget kayak Ya. komputer. Oke. Tapi kalau saya lihat di participants-nya itu benar-benar beragam, kayak 50-50 gitu. Orang Jakartanya 50%, orang Acehnya 50%. Iya. Saya emang kalau udah cross So, culture gini udah mantap. Jadi kita punya banyak studi kasus, dan juga memang case-nya beda-beda nih ternyata dia pandemi, walaupun sama-sama pandemi, tapi ternyata kondisi sosialnya itu berbeda-beda di setiap daerah. Mungkin kita klasifikasinya bukan ini ya, bukan provinsi mana, tapi kita klasifikasinya dari kota metropolitan dengan rural, atau urban dengan rural ya. Nah, itu juga berbeda rupanya. Kalau kita ngomongin, ini kan kita mau bicara soal perkembangan sosial anak di era pandemi, juga gimana peranan orang tua. Dan ternyata memang juga iya, maaf dulu nih, Kak, sebelumnya. Untuk PPT-nya di-share ya? Sambil di-share atau gimana nih? Untuk PPT-nya. Boleh. Jadi yang share Oke. saya atau dari Dea nih? Coba dari Kakak Mbak aja. juga boleh. Dari Mbak Iya, Kansa. dari Kakak. Ini opening dulu sebentar. Jadi dikasih waktu berapa menit Dea? Kasih waktu? Waktunya Kasih berapa menit? waktunya sampai 30 menit, Kak. Lama ya, panjang ya. Baru Iya, video nanti pendek, diisi tapi nggak sharing tahu kita aja, lihat. nggak apa-apa. Ya. Biasanya kalau ngobrol kayak gini, namanya juga podcast kan, berarti mengalir. Nah, tadi tuh balik lagi ke peranan orang tua di era pandemi gini deh. Mungkin ya, belum semua kita ngalamin jadi orang tua. Termasuk saya juga, anak saya masih kecil sekali gitu, belum di tahapan dia perlu untuk sosialisasi, atau udah bisa sosialisasi, cuma ini aja ya deh, anak saya yang masih umurnya 1 tahun 3 bulan kayak gini aja, saya udah mulai khawatir gitu, karena sejak lahir sampai besar kan saya hati-hati nih dalam ngajakin dia main kemana, atau ngajakin dia ketemu sama orang. Kadang agak-agak insecure juga kita kalau misalnya dia tertarik untuk main sama anak kecil, dan anak kecilnya itu misalnya lagi pilek atau lagi batuk, itu langsung takut gitu. Nah, ternyata lama-kelamaan juga terakhir bilang kan sama suami, Bang, ini kayaknya Hani namanya, Hani ini kayaknya tetap harus kita ajak untuk ke tempat ramai gitu, yang dimana di situ ada anak-anak. Karena jangan sampai dia juga jadi ansos gitu ke depannya, dan itu memang yang ditakutkan di anak-anak sekarang. Nah, mungkin nih saya mulai share screen ya biar enak. Iya, silakan, Kak. Gimana ya share screen-nya? Ya mungkin dijadiin host dulu ya, Kakak Panitia. Oh, mungkin ya. Coba-coba deh. Mungkin Iya. karena nggak bisa. Sudah Kak. Udah. Dicoba lagi. Coba lagi ya. Nah, kalau nggak bisa berarti dari teman-teman Amirul Ummah aja yang share screen. Oke. Karena biasanya ada opsi screen, tapi ini ternyata tidak ada. Coba. Oh, tidak ada? Nggak ada sini. Tapi nggak apa, coba di share screen aja deh, nggak apa, daripada kelamaan nanti penonton kabur. Iya. Oke, baik. Sebentar. Jadi gitu deh. Mungkin sekarang kita fokusnya ke anak-anak yang lagi kuliah, lagi sekolah daring nih. Muncul Di nggak? sini ya hampir muncul.
Sebentar. Nggak Muncul, Pak. apa-apa, nggak apa, sambil ditunggu. Ya, udah. Muncul. Oke. Oke, Oke, terima ini kasih lanjut Kak dulu. Panitia. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi peranan orang tua dalam perkembangan sosial anak di era pandemi. Jadi kita fokusnya ke peran orang tua, kemudian perkembangan sosial anak di era pandemi. Ini memang tantangan tersendiri karena kita nampaknya untuk di angkatan saya dan angkatan orang tua saya, generasi saya dan generasi orang tua saya, pandemi yang separah ini baru ini gitu ya. Jadi kita sama-sama shock semua dan sama-sama kaget. Bahkan nggak ada negara yang siap dengan ini gitu. Karena apa? Kondisi pandemi seperti ini yang cukup bikin kita nggak tenang kalau kita berkumpul dengan orang banyak itu bertolak belakang dengan kodrat kita sebagai manusia yang makhluk sosial ini, ya kan. Manusia sebagai makhluk sosial ini nggak cuma ketika kita udah besar, tapi juga dari anak-anak. Ada satu kata kunci yang pengen saya sampaikan, yaitu kata sosialisasi. Kenapa kata sosialisasi ini penting? Karena kata sosialisasi ini adalah salah satu faktor yang paling menentukan bagaimana karakteristik manusia ke depan. Jadi pembentukannya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada kata golden age. Golden age itu adalah usia emas di mana anak-anak ya, usia anak-anak dari mulai balita sampai anak-anak dan remaja awal, itu mereka seperti lilin yang mudah sekali terbentuk. Tapi nanti udah lewat remaja, dia udah mulai kaku, kayak batu. Nah, itu makin tua makin batu gitu, makin kayak batu. Jadi makin nggak bisa dibentuk. Nah, gimana ke depannya? Jadi gimana karakteristik orang itu ketika besar dan dewasa saya gitu misalnya, atau lebih tua lagi? Itu adalah bagaimana proses sosialisasi ketika dia masih seperti lilin, yaitu ketika di golden age tadi. Nah, yang mempengaruhi karakteristik anak-anak itu memang tidak hanya sosialisasi, atau gini, kata gampangnya adalah lingkungan, biasanya orang nyebutnya gitu ya, pengaruh lingkungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu adalah satu proses bersosialisasinya manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi proses sosialisasi memang hanya salah satu yang mempengaruhi karakteristik manusia ke depannya. Tetapi ini adalah faktor yang paling penting. Saya sering sampaikan di kelas gitu, kalau di kampus, bahwa sosialisasi ini yang bisa menyebabkan karakteristik anak itu ke depan, apakah dia patologis atau enggak gitu. Karena saya dosen patologi sosial, jadi apakah dia bermasalah atau enggak ke depannya. Nah, jangan sampai juga tantangan kita kali ini di era pandemi dengan adanya PSBB, PPKM, kuliah daring, atau sekolah daring, itu membuat proses sosialisasi di tahapan golden age ini terganggu. Walaupun iya, pasti menantang dan ada gangguan, tapi bisa diminimalisir dengan strategi dari orang tua. Karena orang tua inilah yang mengawasi di rumah. Oke, bisa di next. Next slide. Sebentar, Mbak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Agak lama soalnya. Oh, iya. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang stage perkembangan sosial anak. Oke. Oke, ini yang pertama. Oke, ini yang pertama tadi. Iya. Ini adalah data. Data awal, dari sini isunya kita berangkat ya. Data UNICEF bahwa 99% anak-anak hingga remaja di bawah 18 tahun di seluruh dunia, di semua negara, di 186 negara yang disurvei, itu mengalami beberapa bentuk pembatasan gerakan yang berlaku karena adanya COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri, pemberlakuan PSBB pernah terjadi berbulan-bulan, ini 7 bulan terhitung mulai tanggal 4 Mei 2020 sampai penelitian Kusuma ini terjadi ya. Dan ada pemberlakuan kebijakan belajar dari rumah melalui surat edaran Mendikbud nomor 13 ya.
Jadi pembelajaran anak-anak itu dari usia dari TK sampai kuliah itu harus dilakukan secara daring untuk ya dengan tujuan memutus penyebaran coronavirus. Oke, next. Nah, ini sekarang PPKM namanya ya. Dan itu berlanjut nih dengan kondisi yang sekarang terutama di Jakarta dan di beberapa kota-kota besar itu dibatasi geraknya. Nah, pembatasan belajar atau belajar secara daring dari TK, SD, SMP sampai tingkat kuliah ini bukannya memang ada sisi positifnya. Kalau kita bicara sisi positifnya, ya seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Dulu kalau ada event atau kegiatan seminar, seminar, terus workshop atau podcast seperti ini, podcast bukan podcast ya, dialog seperti ini, itu kelihatan banget tuh perbedaannya antara orang yang budgetnya miliaran dengan yang budgetnya ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau sekarang itu hampir bias antara kesenjangan itu tuh diperkecil gitu. Kesenjangan itu menjadi lebih minim karena adanya teknologi yang dipakai, teknologi dengan sistem informasi seperti kayak Zoom, Google Meet, kemudian Skype. Nah, media-media seperti ini itu memutus jarak-jarak geografis atau memutus jarak-jarak fisik orang, dan sekarang jadi kita lebih mudah untuk berjumpa. Dan sekarang rasanya untuk ngobrol secara online kayak gini dengan rekan-rekan atau teman-teman atau keluarga bahkan di luar kota itu rasanya udah lebih luwes, lebih gampang, lebih mudah ketimbang dulu, mungkin lebih kaku ya. Itu positifnya. Tapi negatifnya anak-anak ini jadi lebih sedikit bertemu dengan teman-teman sepermainannya. Nah, kebutuhan sosialisasi anak itu sebenarnya mereka harusnya bebas bermain dengan teman-temannya. Karena dengan bermain ada kesempatan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Dan masa anak-anak juga remaja itu adalah masa mengembangkan atau meningkatkan seluruh kemampuan, potensi, dan keterampilan hidup. Terutama nih khususnya pada anak usia dini 2-6 tahun itu di situ ada tahap perkembangan tingkah laku di mana anak mulai menunjukkan sikap bersaing, dapat bekerja sama, ingin berbagi, dan menunjukkan perilaku akrab. Nah, terasa ya, mungkin teman-teman di sini yang udah punya anak atau punya ponakan, rasanya lebih susah. Ini saya bicara soal survei ya. Ada survei, 400 dari 500 orang tua berharap anaknya sekolah seperti biasa lagi. Bahkan 90% anak-anaknya ketika disurvei, ini siswanya disurvei, itu mereka berharap untuk sekolah lagi. Itu adalah sebuah kodrat manusia yang merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti mereka memiliki keinginan untuk, kita sebagai manusia itu memiliki keinginan untuk bersosialisasi. Nah, dengan pembatasan-pembatasan seperti ini, khususnya anak-anak, ya mereka seperti dibatasi untuk bermain, malah dikasih beban yang lebih berat. Kenapa? Karena pengalaman dari mahasiswa saya sendiri, anak kuliah itu kan lebih sedikit ya kelasnya. Terus mereka juga tugas-tugasnya lebih sedikit. Nah, bisa dibayangkan anak-anak sekolah yang biasanya sekolah dari jam 7 pagi, jam setengah 7 pagi sampai jam 2 siang. Terus sekarang sekolahnya jadi di rumah. Dosen sama gurunya tidak siap dengan sistem ini gitu. Dan kurikulumnya juga tidak siap dengan sistem kuliah daring. Sehingga kenyataannya sekarang kebanyakan guru maupun dosen itu memberikan tugas dan begitu terus sampai pada titik jenuh. Saat ini dosen sama gurunya juga kalau yang kreatif akan ada cara-cara kreatif untuk belajar, tapi yang nggak kreatif udah benar-benar tugas lagi, dan anak-anak itu akhirnya stres. Udah mereka nggak ketemu sama teman-temannya, nggak ada waktu bermain, cuma ketemu pakai gadget, terus banyaknya tugas dan
kurangnya waktu bermain itu akhirnya membuat anak-anak merasa distress atau merasa mereka kekurangan waktu untuk mengembangkan diri, dan memang itu adalah suatu tantangan buat orang tua. Next. Nah, ini adalah teori yang paling umum dan paling sering digunakan. Sedikit aja ya yang teoritis kayak gini dari George Herbert Mead tentang tahap perkembangan diri manusia. Jadi singkatnya ada 4 tahap lah. Ini jarang disebutkan umurnya, tapi rata-rata ini adalah usia anak-anak ke dewasa. Nah, 4 tahap ini, pertama preparatory stage. Di tahap ini anak-anak tuh baru niru, biasanya anak-anak usia 2 tahun, 1 tahun. Kemudian tahap kedua ada play stage, anak mulai tahu tentang apa yang dilakukan sama ibunya atau ayahnya. Itu biasanya ada usia batita dan balita. Kemudian tahap ketiga game stage, anak udah bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan adanya kemampuan bermain bersama-sama. Ini biasanya udah TK, SD gitu ya. Dan tahap generalizing stage, anak udah bisa bertenggang rasa dan tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat secara luas. Ini biasanya udah tahap remaja. Nah, yang paling krusial dalam pembahasan kita kali ini adalah di tahap game stage. Karena di tahap ini sebenarnya mereka sudah bisa untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan bermain secara bersama-sama. Jadi di tahap game stage ini adalah lebih banyak seharusnya membutuhkan proses sosialisasi daripada diam di rumah. Kalau di rumah dengan sekolah daring, nah mereka jadi bingung, susah, ketemu teman-teman enggak, dan jadinya mereka kebanyakan bermain dengan gadgetnya. Terutama kalau yang orang tuanya sibuk juga. Oke, next. Nah, ada satu keterampilan sosial yang buruk. Nah, keterampilan sosial yang buruk itu bisa bikin anak merasa kesepian. Kemudian rendahnya kompetensi sosial anak di masa mendatang dan masalah kesehatan mental sampai mereka naudzubillah bisa terjerat dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini bisa terlihat bahwa saat ini yang menunjukkan adanya peningkatan gangguan psikologis itu meningkat ketika masa pandemi COVID-19. Oke, next. Ini biar langsung kita diskusi aja nanti ya. Nah, ini dia. Peranan orang tua. Nah, perhatian orang tua ini berfungsi sangat penting, esensial itu penting ya. Berfungsi sangat esensial dalam pertumbuhan sosial anak selama pandemi COVID-19. Karena orang tua ini mereka yang nemenin anaknya di rumah. Ketika anaknya itu nggak ada teman dan nggak ada yang ngawasin, orang tua inilah yang seharusnya di rumah ya. Ada orang tua yang kerja, tapi kebanyakan di sini kita ambil satu kesepakatan bahwa orang tua ini tidak hanya bapak ibu ya, tapi juga bisa nenek, kakek, bisa kakak, bisa om, tante, pokoknya orang yang memiliki peran sebagai orang tua, walaupun yang paling utama adalah ibu dan ayah ya. Nah, orang tua ini sebenarnya harus memberikan perhatian secara seimbang, enggak lebay tapi juga enggak kurang. Nah, bagaimana enggak lebay dan enggak kurang? Ya berarti sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan usia anak untuk mendukung bagaimana perkembangan sosial anak selama masa pandemi ini. Nah, kalau orang tua berlebihan dalam memberikan perhatian, itu bisa membuat anak jadi distres. Ini bukan stres, tapi distres. Dan mereka merasa tertekan. Dan sebaliknya, kalau perhatian kurang, itu bisa membuat anak jadi kekurangan perhatian gitu. Dan mereka akhirnya tenggelam dalam ketergantungan gadget atau ketergantungan nonton TV dan segala macam. Oke, next. Oke, ini berdasarkan survei, 50%
98% itu akhirnya lebih dari setengah orang tua dari sampel yang diambil itu mereka selalu ngontrol anaknya ketika bermain gadget atau nonton televisi di rumah ketika ya masa sekolah daring kayak gini. Dan kalau anak menggunakan gadget dengan frekuensi yang tinggi itu bisa menyebabkan kecanduan sama gadget. Nah, pada fase usia dini anak-anaknya nggak peduli gitu sama orang-orang sekitarnya, makanya ini lebih susah ketimbang anak-anak yang udah remaja. Nah, peran orang tua sebagai pengawas itu adalah membuat kesepakatan tentang bermain gadget. Misalnya orang tuanya ini bikin perjanjian sama anak. Main gadget itu hanya pada jam sudah sekolah atau misalnya sesudah maghrib gitu, dan hanya dibatasi waktunya misalnya hanya setengah jam atau 1 jam sekali main. Nah dulu teringat lah ketika saya masih kecil itu adik saya tuh suka main PS. Saya juga sebenarnya senang ya main PS dan nonton TV, tapi orang tua saya itu memberikan aturan jam malam. Itu saya dilarang untuk nonton televisi setelah maghrib, karena setelah maghrib itu adalah waktunya untuk belajar. Nah sebelum itu baru deh dibolehin main. Setelah pulang sekolah sampai sore itu baru. Jadi ada batasan dan orang tua itu harus tegas, karena kalau enggak nanti anak udah terbiasa dengan pola yang mereka buat sendiri, sehingga ketika nanti mereka dilarang mereka bisa ngambek dan tantrum. Itu terjadi di banyak sekali anak-anak zaman sekarang bahkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu udah banyak banget anak-anak yang kecanduan gadget. Ketika pandemi terjadi, tambah banyak lagi yang kecanduan dengan gadget. Oke, next. Oke. Pengawasan berlandaskan komunikasi dan keterbukaan. Nah, ini dia bisa diambil satu solusi bahwa pengawasan orang tua itu paling efektif untuk diterapkan melindungi dan membesarkan dan mendisiplinkan anak-anak. Karena siapa lagi yang mengawasi kalau bukan orang tua kan? Dan ini semata-mata agar dapat terkontrol dan diarahkan. Bukan berarti ngawasinya 1 hari penuh ya, 24 jam dilihatin, terus anaknya kalau ngeliat HP, jangan main HP gitu, jangan main HP. Bukan begitu caranya. Bukan melarang, tapi membuat sebuah perjanjian. Nah, tentunya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang berlandaskan dengan komunikasi. Oke, bisa di close share screen, dan mungkin kita bisa tanya jawab aja ya Dea, biar lebih Oke, ngalir. Kak. Ya, Masya Allah. Tadi ya teman-teman ya, sudah kita lihat nih materi dari Kak Kalisa. Dan memang relate banget dengan keadaan sekarang, Kak, gitu ya. Dimana kita tuh dipaksa untuk akhirnya beradaptasi dengan keadaan seperti ini gitu ya. Dan orang tua juga dipaksa nih untuk akhirnya kreatif untuk mencari alternatif lain nih supaya anak-anaknya bisa tetap gaul gitu ya, bisa tetap sosialisasi, nggak bosan di rumah gitu ya, tapi tetap aman nih dari virus corona gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini atau ayah bunda di sini pasti udah memendam pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang akan ditanyakan kepada Kak Nurul Kansa. Cuma nih, dia mau ingetin lagi sekali lagi ya, untuk para peserta yang untuk malam ini, akan ada voucher spesial senilai 50.000 untuk 2 orang. Jangan lupa di screenshot kajian kita hari ini, lalu tag IG Amirul Ummah. Tuliskan kesannya di bawah ya, tulisan kesannya di story-nya masing-masing seperti itu. Nanti akan dipilih oleh kakak panitia. Gitu ya. Nah, oke, kita buka aja langsung sesi tanya-jawab. Ya, untuk ayah bunda silakan yang mau bertanya boleh pencet raise hand ya di bawah tunjuk tangan atau langsung dinyalakan saja mic-nya. Oke. Ya, yang pertama ada dari Pak Eko Harusono. Silakan Pak Eko.
Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri, terima kasih atas penyampaiannya tadi, luar biasa. Saya menyaksikan. Yang ingin saya tanyakan adalah peran orang tua ini dalam mengembang anak ya, mungkin dari perilakunya, ya, kemudian dari pertumbuhannya itu kan sangat berpengaruh. Nah, bagaimana jika kemudian anak ini tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian oleh kedua orang tuanya, ya, karena sementara saya ini kan sedang berjauhan dengan keluarga, dengan anak-anak ya, jadi jarang sekali saya bisa berinteraksi langsung dengan mereka begitu. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh pada anak-anak, pada pola pikir anak, pada karakter anak jika tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dari saya sebagai ayahnya begitu, hanya dari ibunya dan nenek dan kakeknya saja gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Kak, langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab juga. Langsung dijawab, supaya nggak lupa ya Kak ya. Biar bisa Iya. langsung sama Pak Eko. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Dea. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu Pak Eko di tempat di anak-anak itu ada nggak sosok laki-laki juga seperti yang umuran Pak Eko gitu? Kalau di rumah itu hanya ada kedua orang tua, ya. Orang tua artinya kakek dan neneknya saja, kemudian sama ibunya saja, gitu. Jadi sehari-hari mereka hanya ya sama nenek kakeknya sama ibunya saja. Oh oke. Anaknya usia berapa Pak kalau boleh tahu? Anaknya yang pertama usia 2,5 tahun, kemudian yang kedua usia 8 bulan. Usia agak oke. Berarti yang pertama 2,5 tahun Pak ya, dan yang kedua pasti lebih kecil lagi ya. Yang kedua usia 8 tahun, 8 bulan. Oh 8 bulan, Masya Allah, berarti masih kecil-kecil dan lucu-lucu ya Pak ya. Yeah. Oke. Untuk hal pertama, karena di rumah masih ada kakeknya, kemudian juga ada sosok laki-laki ya. Jadi sosok perempuan dan laki-laki ini memang penting untuk anak. Baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki secara psikologis maupun sosial. Karena kan berbeda ya cara laki-laki dan perempuan dalam mengasuh anak atau memberikan treatment kepada anak-anak. Bukan hanya mengasuh, maksudnya ngasih makan atau mandiin, tapi ngajak bermain juga itu salah satu pola untuk mengasuh. Nah, itu kalau sudah ada sosok laki-laki dan perempuan itu insya Allah cukup membantu Pak Eko. Kakeknya itu cukup membantu untuk walaupun misalnya kakeknya nggak banyak bergerak gitu ya, misalnya lebih banyak duduk atau istirahat, tapi tetap jika ada interaksi dengan anak, insya Allah anak-anak tuh mendapatkan dua jenis perhatian yang berbeda, yang cukup dari laki-laki dan dari perempuan dewasa. Nah, kemudian jadi soal ketiadaan Pak Eko mungkin di rumah, yang jarang di rumah gitu ya, itu ya pasti berpengaruh karena anak-anak kan pasti nyariin bapaknya gitu ya, tapi tidak perlu terlalu khawatir Pak gitu, karena masih banyak perhatian di rumah, ternyata masih ada ibunya, masih ada kakeknya, masih ada neneknya. Nah, untuk sebagai solusi mungkin Pak Eko itu bisa sering-sering video call. Nah, sama juga seperti saya dengan orang tua saya di Jakarta, itu setiap hari video call. Orang tua saya itu sangat kangen dengan cucunya, dan tuh hampir setiap hari kami video call. Karena video call itu minimal bisa beda ya dengan teleponan, nggak lihat wajah, nggak lihat ekspresi, tapi kalau video call kita bisa bahkan tertawa melihat tingkah laku anak kita gitu dari video call, dan ada interaksi tatap muka di situ, walaupun tidak seefektif misalnya berjumpa langsung gitu. Padahal di usia 2 tahun sama 8 bulan, apalagi yang 8 bulan tuh rasanya tidak terlalu terpengaruh ya Pak, yang mungkin agak terpengaruh tuh yang udah 2 tahun. Nah, tapi anak itu anak usia 2 tahun tuh udah ngerti kok Pak kalau misalnya kita video call nih bapaknya itu. Jadi
lebih sering aja misalnya kalau kondisinya lagi PPKM gini, nggak bisa keluar masuk, itu lebih sering aja video call, Pak. Tapi secara keseluruhan nampaknya tidak terlalu bermasalah gitu, Pak Eko. Iya, bagaimana Pak Eko? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Oh, ada pertanyaan tambahan. Ya, terima kasih Pak Materi. Insya Allah sudah bisa terjawab itu tadi semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Semangat, Eko Pak, ya. Iya, selanjutnya ada lagi nih Kak di chat ya, ada yang bertanya dari Bunda Ana. Assalamualaikum, izin bertanya kegiatan apa saja yang dapat diprogram orang tua untuk mengisi kegiatan anak? Kira-kira apa aja nih Kak? Oke, secara program ya. Anaknya udah sekolah atau belum nih? Misalnya gini ya, ini karena di chat mungkin kalau anaknya udah sekolah, tentunya program itu sangat juga terpengaruh sama jadwal sekolahnya. Terus sekolahnya tuh sekolah SD, SMP atau SMA gitu ya. Kita ambil case aja misalnya, atau bisa dijawab, boleh dijawab di kolom chat. Nah itu kalau misalnya case-nya anak SD itu biasanya dia dari jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 2 tergantung sekolahnya. Nah, setelah pulang sekolah itu biarkan anak-anak tuh bermain di rumah. Misalnya gitu, atau tidur dulu, boleh ada yang tidur dulu, ada yang bermain. Nah, di waktu bermain ini kalau misalnya ibu ada di rumah, itu diawasin, diajak bermain. Tergantung juga usianya kan. Kalau misalnya usianya masih SD berarti diajak bermain ya dengan permainan anak-anak SD seperti misalnya main puzzle, main petak umpet di rumah atau main apapun itu yang menarik buat anak-anak. Jadi anak-anak itu terus juga kalau misalnya kakak beradik nih misalnya berdua atau bertiga di rumah itu lebih asik lagi ketimbang misalnya anaknya saat sendiri misalnya anak tunggal itu lebih agak repot ya. Tapi bisa lebih intim biasanya. Oke, terus kemudian setelah bermain, nah biasanya diajak untuk ngaji atau diajak untuk ngaji atau misalnya sholat bareng atau tergantung nih usianya sebenarnya ini deh tergantung umurnya nih. Iya, usianya ya. Oke, Bunda Ana, usianya berapa Bun anaknya? Halo, Bunda Ana, boleh di... Oh, 8 tahun Kak katanya. Oh, 8 tahun. 8 tahun Iya. berarti kelas 2, 3 SD Kelas gitu ya. 2. Nah, itu betul. Oke. Punya kakak adik nggak? Nah, itu juga punya saudara. Punya kakak adik. Punya kakak adik nggak, Bunda Ana? Atau mungkin Bunda Ana mau langsung Nah, kalau misalnya mic ya? anak tunggal. Anak tunggal katanya Bunda Ana. Oke, kalau anak tunggal berarti ya bisa diprogramkan lebih intim aja bagaimana komunikasi sama Bunda Ana. Terus karakteristik anaknya gimana? Kalau anaknya dia ekstrovert atau anaknya aktif, maka ya itu perlu diajak untuk banyak bermain. Bermain dalam hal ini adalah bermain yang bermanfaat, sepertinya misalnya menggambar atau tadi itu bermain tebak-tebakan, itu bermain yang membuat anak itu dia nggak merasa sendiri. Terus boleh juga video call. Nah ini ada beberapa program yang dilakukan oleh orang tua biasanya dan sekolah. Biasanya mereka ada satu sesi tersendiri bukan untuk belajar tapi untuk ngobrol anak-anak via Zoom. Nah itu juga bisa tuh. Tapi tetap kita harus mengawasi dari samping atau dari belakang atau kita mendengarkan atau kita masuk juga ke dalam Zoom tersebut untuk melihat apa yang mereka akses. Kenapa? Karena ada beberapa kasus juga yang ini di luar dari Zoom program sekolah tadi ya, ada beberapa kasus juga yang amit-amit mereka mengakses konten-konten yang tidak sesungguhnya, itu yang tidak seharusnya gitu ya. Nah itu juga perlu pengawasan. Nah lebih daripada itu sih menurut saya karena anak ibu itu usia 8 tahun dan anak tunggal, jadi sangat baik tuh program-program yang memang intim dengan ibu nih, yang apa ya, yang bisa membuat dia merasa nyaman, dia merasa memiliki teman selalu.
dan juga ibu juga harus menyediakan waktu di sela-sela kegiatan ibu khusus untuk dia gitu. Jangan sambil disambil-sambil terus gitu ya, sambil nyetrika atau sambil ngobrol, sambil main, sambil nyapu. Enggak, sediakan waktu minimal tuh 1 jam atau 2 jam sehari, dijeda 1 jam misalnya sore, kemudian malamnya dijeda 1 jam malam, itu khusus untuk dia, untuk bermain. Karena anak-anak itu kalau normalnya mereka di jam-jam tertentu kan mereka dapat perhatian dari teman-temannya tuh, bermain bersama. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada siapa-siapa dan hanya ada ibu, nah ibu wajib juga berperan sebagai temannya. Nah, gitu. Nah, dengan berarti dengan itu ibu harus menyediakan waktu khusus untuk bermain dengan dia, bukan sambil disambil dengan kegiatan-kegiatan lain. Gitu Bu Ana. Ya, itu ya Bunda Ana. Terima kasih atas solusinya katanya Kak. Ya mudah-mudahan bunda-bunda di sini tidak kehabisan cara gitu ya untuk dekat dengan anaknya gitu ya. Apalagi sama pandemi kayak gini nih Bun. Karena banyak banget nih Kak, apa ya, ibu-ibu mungkin ya yang curhat ke dia gitu. Tuh gimana ya Teh gitu, udah bingung. Anak nih di rumah diapain aja gitu ya, karena memang sekolahnya juga harus daring. Nah, mungkin nih bunda-bunda lainnya bisa nih cerita di sini atau keluarin nih unek-uneknya gitu ya, gimana sih Kak Kansa gitu ya, kalau mau ditanyain boleh. Nah, ada lagi nih dari Pak Alfian. Dia bacain aja kalau saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengurangi ketergantungan gadget pada anak yang sudah kuliah, terutama IG, terutama Instagram nih Kak. Aduh, agak susah ya dia juga soalnya. Oke. Oke, boleh silakan Kak. Nah, ini menarik ya untuk anak yang udah kuliah. Anak kuliah ini nggak bisa kita samakan dengan anak-anak yang masih sekolah. Karena mereka itu gadget itu udah punya dia sendiri gitu ya. Udah nggak bisa udah susah untuk kita, mana lihat HP-nya, sini mama lihat atau papa lihat gitu. Nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kita mengarahkan gitu. Sehingga anak itu melakukannya sendiri. Nah, beberapa cara, khususnya misalnya aplikasi tertentu ya. Mungkin dia sendiri juga pernah ngerasain deh, kalau misalnya di aplikasi kita ada Instagram atau Twitter dulu itu, kalau kita buka HP, jempol kita tuh kayak otomatis pencet Instagramnya, jempol kita kayak otomatis pencet Twitternya. Itu ngerasain nggak kayak gitu? Padahal kita buka HP belum tahu mau ngapain gitu. Iya betul. Iya betul Nah, Kak, serius Kak. iya kan? Dan juga nggak ada. Dan memang secara program aplikasi-aplikasi tersebut kayak Instagram, TikTok itu dibuat oleh perusahaan itu agar kita ketergantungan. Nah, gimana cara supaya nggak ketergantungan? Kalau saya ketika saya kuliah nih, saya pengalaman saya sendiri. Itu ketika misalnya kita lagi ujian atau misalnya kita lagi sibuk banget, itu aplikasinya kita hapus dulu. Hapus dulu sementara ketika di masa-masa penting atau masa-masa krusial atau di mana mungkin kita nggak lagi sibuk ya, kita nggak lagi ujian, kita nggak lagi ngerasain apa misalnya hal-hal penting, tapi kita merasa bahwa udah jenuh banget atau kita udah merasa kecanduan banget sama gadget, itu dihapus dulu sebentar deh, coba kasih tahu ke anaknya gitu, bukan ibunya yang menghapus atau bukan bapaknya yang menghapus, tapi coba deh Dek atau Kak dihapus dulu Instagramnya ketika kita merasa udah berlebihan untuk itu. Nah, coba dihapus, rasain deh betapa enaknya ketika Instagram itu hilang sementara beberapa hari, dan habis itu kita masuk lagi kalau udah merasa udah cukup waktunya. Jadi seperti itu, kalau menurut saya itu cara pengendalian yang paling tepat, karena nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi cara lain, apalagi untuk anak-anak yang udah usia kuliah itu udah nggak bisa lagi, beda dengan anak-anak sekolah yang masih bisa kita kendalikan. Jadi kayak rehat medsos gitu ya Kak ya? Rehat medsos gitu. Sorry keputus-putus. Kayak itu ya istilahnya tuh kayak rehat medsos gitu. Kita tuh rehat dari media sosial yang ada gitu, media sosial yang ada. Oh ya rehat medsos. Oke. Gimana Pak Alfian? Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya nanti. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Karena Bapak untuk pertanyaannya. memang kata Ibu Nurul tadi, Bu ya sama Bu Dea sekalian rehat medsos.
Cuma cara merehatnya ini karena anak ketergantungannya itu kayak itu, Bu. Mau dari pagi sampai gimana. Memang dari apa karakter si anak itu yang agak sulit di itu gitu. Di apa? Dirubah atau dikasih masukan. Jadi memang enggak agak sedikit mereka ada penolakan gitu dikasih tahu plus minus sama IG itu gitu. Maaf Pak, anak Bapak, Iya. Bapak tahu nggak anak Bapak itu dia punya passion di mana atau punya ketertarikan di bidang apa gitu Pak? Misalnya di bidang musik atau misalnya membaca atau karya-karya menggambar gitu Pak? Tapi kalau saya perhatiin ya Bu ya, mereka main gadget itu sebetulnya mereka cuma ngelihat-ngelihat saja gitu. Iya. Nah, iya kan, jadi habis Betul. waktu itu cuma ngelihat, nggak, kalau kata Ibu passionnya ada sih nggak masalah. Gitu. Jadi cuma ngelihat dari bangun tidur sampai ngelihat aja gitu, TikTok, video saya. Jadi apa namanya? Menurut saya nggak begitu bermanfaat gitu. Malahan saya sampaikan lebih baik dibuka YouTube yang ada hubungan dengan misalnya dengan kuliahan. Lebih bermanfaat lagi daripada buka IG yang cuma ngeliat-ngeliat doang. Begitu, Bu. Oh, begitu. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi memang seperti yang saya sebutkan tadi, Pak ya, Instagram, TikTok, terus Twitter, itu pada dasarnya dibuat, apapun manfaatnya, Pak ya. Maksudnya di dalam situ apakah kontennya positif maupun negatif, tapi dibuat agar kita ketergantungan. Karena sangat ringan servernya dan mudah sekali untuk diakses. Kemudian ada beberapa fitur di dalamnya kayak misalnya explore, itu kita bisa melihat lebih luas lagi apa yang dilihat sama teman-teman kita. Jadi itu memang dibuat orang ketergantungan gitu Pak. Nah, kalau Bapak merasa cemas dengan atau tidak tenang gitu anak Bapak selalu ketergantungan, cara yang paling tepat itu adalah selain tadi, kalau tadi kan saran yang saya berikan itu adalah kalau misalnya dari anak itu sendiri gitu ya, dari anak itu sendiri bisa menghapus aplikasinya. Tapi kalau misalnya dari Bapak, coba Bapak ajak ngobrol, kemudian di situ Bapak cari tahu bagaimana apa passion dia gitu, apa kecenderungan dia. Misalnya dia suka traveling, sekali-kali boleh traveling, dan traveling yang nggak usah jauh-jauh. Kemudian misalnya dia suka membaca, diberikan buku. Kalau dia suka bikin film misalnya, diberikan inspirasi atau video-video, atau misalnya Bapak punya kemampuan itu bisa memberikan orang yang punya kemampuan itu bisa memberikan fasilitas yang berlebih, misalnya diberikan tripod atau misalnya diberikan lensa dan segala macam untuk anaknya, sehingga passion tersebut itu minimal menyeimbangkan bagaimana ketergantungan dia terhadap hal-hal yang tidak perlu. Bukan hanya Instagram, Pak. Hal-hal tidak perlu itu nggak ada Instagram itu bisa pindah lagi ke game. Nggak ada game dia bisa pindah lagi. Jadi ada banyak sekali saat ini hal-hal yang memang tidak terlalu bermanfaat tapi dia addicted atau membuat ketergantungan. Nah, apapun itu bentuknya Pak, tidak hanya Instagram, satu-satunya cara yang agar anak Bapak produktif seperti yang Bapak inginkan adalah Bapak mencari tahu passion anak itu atau keahlian anak itu apa gitu. Itu perlu digali Pak. Sebagai orang tua kita punya akses yang privilege untuk bisa mengetahui itu. Ketimbang misalnya temannya atau orang lain selain orang tuanya gitu Pak. Jadi Bapak ajak ngobrol, Bapak cari tahu apa yang dia sukai. Nah, dari situ Bapak bisa mengalihkan perhatian dia. Ya, berarti kita explore ya Bu ya. Apa yang ada di diri dia, kita coba gali, explore. Malahan saya mau lebih ekstrimnya mau putusin wifi itu aja Bu.
Ngamuk nggak beneran atau pegang, nggak itu gadget lagi kan. Lebih mau ekstrim seperti itu saya maunya jadinya lagi kan, karena nggak mau dinasehati, nggak mau dibilangin. Jadi begitu jadinya kan, gak kepikir ke sana jadinya nih lagi Bu. ya, Pak, Jadi kalau yang bikin heran tuh nggak untuk pernah kontrol. nggak mau bosan Bu, di rumah nggak bosan. Nggak bosan. Nggak Apalagi anak bapak bosan. kalau misalnya bapak tuh introvert, emang orangnya suka dia diem di rumah Ya. itu tambah asik di rumah Pak. Yang penting kuota cukup gitu kan, daripada apapun penting kuota cukup, udah dia berani di rumah mau sendiri mau gimana, berani dia di rumah. Nanti kalau wifi-nya dicopot, kalau wifi-nya dicabut Pak, nanti dia keluar Pak, nyari wifi di kafe. Itu lebih berbahaya lagi Pak. Ya, pertimbangannya begitu, nggak ada di rumah, lebih pergi keluar. Iya, jadi itu Pak, seperti yang di materi saya tadi di paling akhir itu yang paling efektif adalah komunikasi yang baik Pak antara orang tua dan anak. Jadi memang perlu waktu gitu, nggak yang langsung Bapak menemukan di mana passion dia, di mana kecenderungan dia. Gitu. Pelan-pelan Bapak ajak ngomong, karena orang tua itu memiliki itu diakses yang paling mudah untuk mengetahui isi kepala anaknya. Gitu. Pelan-pelan. Iya. Betul Bu, makasih Bu Nurul, Bu Dea, karena memang agak kesulitan juga tipikal karakternya anak saya ini juga agak keras ya. Sedikit keras juga Bu, jadi dikerasin dia ngambek Bu. Iya, keras ketemu keras nggak ketemu Pak. Nah iya benar. Harus saling ngalah ya. Iya. Yang lebih lembut. Oke, terima kasih banyak Bu Dea, Bu Ya, Nurul. sama-sama Pak Alfian. Mudah-mudahan dapat ya Pak momen ngobrol dari hati ke hati bersama anaknya gitu ya. Amin. Supaya ada solusinya. Amin. Ya, oke. Makin seru nih ya kan saya. Tapi kayaknya supaya tidak terlalu malam gitu ya. Satu pertanyaan lagi deh. Ini ada nih di chat satu pertanyaan lagi dari Bunda Sari. Boleh sharing dong Bunda Nurul, selama pandemi ini anak-anak lebih banyak di rumah. Saya ortu dengan satu anak berusia 9 tahun dan 4 tahun. Kalau di rumah niatnya main bareng, tapi ujung-ujungnya nanti pada rebutan dan berantem. Gimana nih baiknya menyikapi hal seperti ini? Aduh, berantem ya katanya. Ya, gini Bu ya. Ada satu hal yang menarik. Ini memang agak-agak psikologis dikit, lebih ke psikologis dari ya. Tapi nggak apa-apa juga. Memang psikologis sama sosiologis itu memang deket banget. Jadi Bu, berantem itu pun sebenarnya ketika anak itu mereka berinteraksi, ketika mereka berantem itu adalah salah satu bentuk mereka bersosialisasi Bu. Mereka jadi tahu bagaimana cara mereka jadi tahu bahwa ada tantangan di luar, nggak semudah itu. Kalau misalnya dia selalu dimudahkan, misalnya anak tunggal yang selalu diberikan apapun yang dia butuhkan, dan mereka tidak mengalami sebuah tantangan, nah itu justru lebih berbahaya ketimbang mereka pernah mengalami sebuah tantangan. Nah, ketika dia berebutan mainan, di situ kan ada peran orang tua tuh menjadi penengah. Jangan kakaknya disuruh ngalah terus, tapi di situ ada win-win solution antara kakak dan adik. Nah, itu juga ada satu mekanisme untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu juga adalah salah satu sosialisasi Bu. Jadi ketika anak berantem itu jangan dua-duanya dimarahin dan akhirnya dua-duanya pisah, satu pergi ke kamarnya, satu pergi ke ruang TV, jangan gitu. Justru diajak untuk diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah salah satu proses sosialisasi yang paling berharga dari hubungan kakak beradik. Kalau menurut saya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya mereka saling berinteraksi dan ada cekcok sedikit, itu nggak ada masalah. Ya, Masya Allah. Tadi ya sudah dijawab sama Kak Kansa. Gimana Bunda Sari? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan lanjutan ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh dinyalain aja mic-nya gitu ya. Mumpung ada Kak Kansa di sini gitu. Chatting juga Oke, sudah katanya. Terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Nah, mungkin nih Kak, masih banyak nih sebenarnya yang mau nanya, mau konsultasi.
kira-kira boleh nggak sih konsultasi ke Kak Kansa nih di luar kajian malam ini? Kira-kira boleh Boleh. nggak? Boleh, tuh. Alhamdulillah boleh ya teman-teman ya. WhatsApp aja, Boleh, WhatsApp nanti. kan tadi di CV ada Iya. nomornya. Iya, nanti boleh kalau misalkan teman-teman atau bunda-bunda di sini semua yang mau konsul, boleh nanti hubungin admin Amirul Ummah aja gitu ya, nanti disampaikan, nanti dikasih nomornya gitu ya supaya bisa konsultasi dengan Kak Nurul lebih lanjut. Oh ya, balik lagi deh mau mengingatkan ya, tadi ada voucher 50.000 untuk 22 orang gitu ya, senilai 50.000 untuk 2 orang. Jangan lupa nih follow IG-nya Amirul Ummah di @amirulumma.idn, lalu di screenshot nih, di upload screenshotan kajian kita malam ini. Jangan lupa nulis pesannya di bawah. Gimana sih ya untuk malam ini? Gitu ya, apakah seru, apakah membosankan mungkin ya gitu ya. Nanti dipilih oleh kakak panitia untuk pemenangnya. Itu ya. Oke, gitu aja Kak Nurul. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan materinya. Ya, terima kasih juga ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk sedekah ilmu. Mudah-mudahan di sini bunda-bunda tercerahkan gitu ya dengan bahasan Kak Nurul pada malam ini gitu dan bisa konsultasi di lain kesempatan. Seperti itu ya. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih juga nih buat rekan-rekan saya, orang tua saya juga ada tuh, bapak saya yang nonton. Makasih banyak udah bisa bergabung. Teman-teman sesama dosen juga ada, mahasiswa juga dan teman-teman dari Amirul Ummah. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalin silaturahim ke depan ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, bunda-bunda di sini yang sudah masuk grup tadi ya, boleh jangan keluar grup dulu, karena yang Talk ini bakal rutin setiap Rabu malam, dan bahasannya juga beda-beda gitu ya, dan tentunya ini insya Allah ilmu yang terus kita butuhkan gitu ya, untuk anak-anak kita di rumah, atau misalkan sanak saudara kita gitu ya, di rumah yang lain. Nanti boleh disebarkan infonya, dan kayaknya amannya mendingan follow IG-nya aja deh ya, follow IG Amirul Ummah supaya terupdate gitu info kajian dan lain-lain gitu. Jadi dia ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Nurul Kansa. Mudah-mudahan sehat terus ya Kak di sana ya Kak. Amin. Sehat terus, lancar terus kegiatannya. Amin. Ya, mudah-mudahan bunda-bunda dan ayah di sini semuanya sehat selalu dimanapun berada gitu ya. Dia ucapkan terima kasih untuk kesempatannya pada malam ini. Jangan lupa tadi ya, vouchernya ada 2 orang yang berhak untuk mendapatkan voucher. Jangan lupa tag Amirul Ummah Indonesia. Gitu ya. Oke. Izin Bu Dea, topiknya Iya. parenting semua atau gimana Bu? Oh iya, untuk topik macam-macam Pak. Gitu, macam-macam. Nanti bisa parenting, bisa tentang psikolog ya, psikologi, bisnis dan lain-lain. Jadi pantengin aja infonya di media sosial Amirul Ummah ya, di @amirulummah.idn. Ya, boleh di-follow langsung. Bagusnya diketik kan Bu? Diketik, boleh. Saya juga mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kekurangan dalam menjawab. Mudah-mudahan next kesempatan kita bisa ini lagi, bisa diskusi lagi, mungkin bisa chat-chat di IG dengan banyak. Kalau misalnya chat di IG kan kita bisa lebih panjang ya, lebih mudah dalam berkomunikasi. Mungkin Kak Kansa mau IG-nya nih Kak, pasti ada yang mau follow nih. Iya, IG Kak Kansa. IG-nya apa Kak? Kalau nomor WA ada ya. Kalau IG, bentar ya. Ya, boleh diketik aja Kak. Pasti langsung di-follow misalnya bunda-bunda di sini ya. Oke, itu dia. Ya, oke itu ya IG-nya. Boleh di-follow bunda-bunda semua atau yang mau konsul secara pribadi gitu ya. Nah, oke. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Lagi-lagi dia ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah berkesempatan hadir gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang Kak Nurul sampaikan itu bermanfaat gitu ya dan bisa disebar, bisa disebar lagi nih Kak ya untuk orang-orang di luar kita. Makanya jangan lupa medsosnya jangan lupa dipasang story-nya dan kesannya biar orang-orang banyak juga nih yang ikut ya untuk minggu depan dengan bahasan yang lebih seru tentunya gitu ya. Oke, terima kasih. Dea undur diri.
Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dia untuk minggu depan. Ayo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Dea. Iya, terima kasih Terima Kak. kasih banyak.